Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja ya. Video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Nicholas ya, bahwa beliau menjelaskan itu kalau saya kategorikan bahwa itu adalah roadmap by voice, artinya eh, roadmap atau rencana ke depan itu bukan dalam bentuk tulisan seperti biasa yang kita tahu, tetapi apa yang disampaikan oleh Nicholas itu adalah, kalau saya sendiri pribadi melihat bahwa itu adalah roadmapnya gitu ya. Jadi Pi Network apa yang akan dilakukan ke depan ya, ya dari slide-slide yang dijelaskan, ya itulah roadmap kita ke depan ya, menuju apa, menuju mainnet, karena tinggal sedikit lagi. Artinya Nicholas juga menekankan bahwa kembali ke kita ya, kerjasama dengan para pionir, datanya ya, mainnet checklistnya dibetulkan, dicek lagi, diulang, kemudian KYC silahkan dimulai dimasifkan lagi karena udah dibuka ya. Nah jadi dengan masifnya KYC artinya kita sudah mulai masuk ke migrasi ya. Jadi ada 3 hal yang berbarengan ya, saya ulangi. Yang pertama adalah KYC, yang kedua migrasi, yang ketiga adalah fokus di utilitas atau platform, integrasikan beberapa platform yang akan kita nikmati nanti gitu ya. Nah, dan ini juga di Twitternya Pi Network ya, Pi Network official resmi. Selamat Hari Pi ya, ucapan selamat 2023. Hari ini adalah peringatan 4 tahun Pi Network sejak peluncuran resminya, katanya gitu. Lihat layar. Nah kebetulan kan udah kita bahas ya, jadi ini nggak perlu ini hanya ucapan selamat ulang tahun dari akun resmi Pi Network. Oke, kita lanjut. Dan ini menambahkan juga, selain itu jangan lupa beritahu kami apa yang Anda lakukan untuk Pi dengan menandai video 10 detik dengan what I do for Pi, tentang bagaimana Anda berkontribusi untuk mengembangkan jaringan Pi, membangun ekosistem ya. Jadi ada yang what I do for Pi itu adalah yang pertama kita membuat video 10 detik ya, video promosi lah, artinya mau itu ucapan selamat atau apa. Kemudian ya artinya kita ikut mempublikasikan, lebih membumingkan lagi. Yang kedua juga informasi yang di video sebelumnya saya sudah kasih tahu caranya, like-nya, kasih bintangnya di aplikasi yang kita sukai di Pi Brainstorm ya. Jadi teman-teman itu yang what I do for Pi gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini Pi Network Academy ya. Di sini bisa dikatakan ini adalah salah satu hasil daripada pembelajaran kita yang tanpa kita sadari dengan muncul dan hadirnya Pi Network. Nah tujuan adalah kontrol, kata dia. Nah jadi tujuan adalah kontrol apa? Kontrol emosi, kontrol keuangan, kontrol keinginan, kontrol kesehatan, dan kontrol ketakutan. Jadi artinya di sini tujuan daripada Pi Network ini adalah nanti hasil akhir tetap ada di posisi kita mengkontrol semua ini: emosi, keuangan, keinginan, kesehatan, ketakutan. Ketakutan apa ya? Ketakutan banyak lah ya, ketakutan kekurangan finance dan sebagainya. Nah, tapi di sini menarik ya, menarik karena memang hadirnya Pi Network ini teman-teman, saya perhatikan dari komen-komen ya, ada juga. Jadi kita lihatlah karakteristik manusia, karakteristik orang. Pada prinsipnya memang semua juga orang tahu bahwa sudah pasti berbeda ya, cara menanggapi, cara menelaah, cara mempelajari, cara meresapi, cara menghayati dan memaknai sebuah perkara yang ada di muka bumi ini. Setiap orang sudah pasti berbeda ya. Terlebih ketika memang kemarin bahwa banyak orang yang mengharapkan open network atau open mainnet, ternyata belum juga. Tidak sedikit orang yang kecewa, tidak sedikit yang mengambil jalan pikirannya itu adalah berbalik arah. Artinya berbalik, ada yang mungkin berhenti menambang, ada yang mungkin membenci, ada yang mungkin jadi penyinyir, ada yang mungkin berubah menjadi apa ya, atau mungkin bahkan jadi baja hitam, siapa tahu. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat karakteristik. Ada yang memang standby ya, standby saja, keep mining ya. Nah memang ada, jadi beragam teman-teman. Nah seperti ada di kolom komentar saya juga kemarin
apa namanya, ada, cuman kalau saya dari awal komitmen bahwa yang negatif tidak akan saya ladeni karena buang energi, saya akan langsung blok, saya akan langsung hapus cuitannya. Dan saya rasa percuma, artinya lo kalau cuman buat mengejek, menghina, mencaci maki, buat apa mampir ke channel, kan gitu ya, nggak masuk akal juga. Berarti kan dia pionir gitu kan, yang mencari-cari informasi. Tapi ya buat apa cari informasi kalau ujung-ujungnya mencerca, memaki, ya, bilang bahasa-bahasa hewan dan bahasa-bahasa nggak pantas, kan gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu ya cukup delete saja lah, selesai, kan gitu ya. Jadi ya itulah emosi, ya, kita mengontrol emosi tanpa disadari. Dengan adanya perjalanan Pi Network ini banyak makna, melatih, sebetulnya melatih emosi kita itu gini. Untuk di luar konteks masalah project, kita berbicara manajemen hati. Artinya di sini ketika ada hal semacam ini, sesuatu hal apapun itu ya di perjalanan hidup kita yang sifatnya menunggu, ya, menanti, itu nggak semua orang mampu bertahan lama. Itu sudah banyak hal seperti itu. Dan ketika orang itu sudah tidak tahan lagi menunggu, yang meluap keluar itu ada emosi. Nah ini jadi artinya ya saya sih ya nafsi-nafsi lah, kembali ke masing-masing lah. Saya juga artinya nggak mungkin banyak kasih apa namanya hal-hal yang sifatnya sharing seperti ini. Mungkin di luar sana banyak yang lebih kompeten untuk masalah sharing paradigma, ya, karena jelas-jelas kalau berbicara masalah urusan paradigma, itu power daripada egosentris orang itu berbeda, ya. Jadi saya juga tidak mau artinya justru malah nanti ya hal-hal kata-kata yang ini lagi lah gitu, nggak mau memancing ke arah sana lah. Artinya banyak orang ya jenis emosi terlihat ketika kejadian seperti ini gitu. Itu yang harus kita pahami teman-teman, dan itu dijadikan bahan pelajaran. Dan ini pelajaran berharga buat kita, sangat, kalau menurut saya sangat-sangat berharga. Nah di sini melalui channel ini yang saya miliki, saya juga mampu belajar, akhirnya mendapat pelajaran yang sangat berharga. Karena kenapa? Begitu banyak saya berusaha sekemampuan membaca karakter, membaca habit, kebiasaan, membaca daripada paradigma orang, ya, dimana itu kalau menurut saya penting sebagai tolak ukur daripada perbaikan diri saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada rekan-rekan bagaimanapun itu sikap emosinya, ya. Nah di sini juga kontrol keuangan, keinginan, kesehatan, ketakutan itu. Kalau untuk keuangan, keinginan, kesehatan itu sudah lumrah pada umumnya, semua orang sudah pasti butuh keuangan yang stabil, yang relatif baik, sejahtera. Ya, keinginan apapun yang diinginkan bisa terpenuhi. Kesehatan juga jelas, memang itu yang utama. Percuma kita kaya kalau nggak sehat, kan begitu ya. Masalah urusan ketakutan, mungkin takut apa, takut apa, ada tuh bahasa teman saya katanya Bang Emok. Ya jadi disebutkan tuh sama saya. Itu juga apa, salah satu ketakutan ya. Artinya hal-hal yang sifatnya, jadi ketika memang ini bisa kita bersihkan, kita bisa lalui ya bersama ya dengan harapan. Bahkan gini teman-teman, kalau berbicara masalah menyentuh kata harapan yang saya ucapkan barusan, kalau teman-teman mungkin yang sudah mengalami apa itu yang namanya afirmasi, ini yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi ketika memang orang tidak memahami dengan betul-betul mendalam bagaimana itu efek daripada afirmasi, sudah pasti dibilangnya yaitu larinya ke halu gitu. Bahkan ada ya, sebelum di luar project ini, kita kok berbicara di luar konteks project ini, yang ketika orang memiliki dream book, buku impian, ya, punya impian, ya, ketika orang tersebut ingin menggapai impiannya, yang paling punya powerful salah satunya adalah dia menciptakan dream book sendiri, menciptakan afirmasi sendiri. Sampai apa, ketika menginginkan apa, ada tuh YouTuber siapa yang menjelaskan bahwa
Saking dia menginginkan BMW ya, BMW seri berapa gitu ya, warna hitam dan dengan desain modelnya yang seperti persis yang dia inginkan, dia cetak gambarnya, dia tempel di dinding, dia tempel di buku, dia tempel dimanapun yang sering dia lihat, itu afirmasi. Nah ini walaupun pencapaian itu sendiri mungkin dia dapatkan 1 atau 2 tahun ke depan, tetapi ya tidak diiniin juga, yang penting ditempel dan setiap hari dia lihat. Dan akhirnya apa? Dengan setiap hari dia lihat, terbenam di otaknya itu bahwa ya memang itu yang diinginkan, walaupun keseharian dijalankan ya seperti adanya air mengalir. Itu ada juga kejadian nyata YouTuber yang menjelaskan seperti itu. Itu bukti. Dia bilang di dalam sejarah hidupnya itu bukti bahwa pembuktian daripada afirmasi. Itu di segi afirmasi keinginan yang kuat. Bagaimana caranya supaya aku dapat barang itu. Gitu loh. Nah itu udah lain lagi. Tapi ketika orang yang tidak memahami teori itu, tidak memahami bagian itu, sudah pasti hanya sebatas halu, hanya sebatas ngayal aja lu, hanya sebatas ledig pakai gerimbuk-gerimbuk segala. Nah itu kan bedanya. Nah di sini yang harus kita maklumi, yang harus kita pahami juga. Artinya ya yang berhubungan dengan emosi, lagi-lagi karena ragamnya perbedaan daripada cara-cara orang itu yang kita harus memang ya maklumilah. Justru perbedaan ini kan berkah, jadi bahan pelajaran buat kita. Namun terkadang ketika memang kita sudah berusaha buat bantu rekan, bantu teman ataupun orang yang tidak kenal sekalipun, artinya ketika memang mereka menolak dan bahkan tidak bisa dikatakan tidak satu frekuensi dengan kita, ya maksudnya sekemampuan saja, artinya begitu. Termasuk ya channel saya juga sekemampuan saja. Kalau memang ada manfaat ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah kan gitu. Nah ini menarik sebetulnya untuk masalah emosi, keuangan, keinginan yang sifatnya segi segi kehidupan kita yang memang harus kita betul-betul dalami sendiri, telaah sendiri, hayati sendiri, maknai sendiri, agar menopang daripada daya nalar dan pola pikir kita, juga hasrat kita, kepribadian kita, artinya begitu. Ya, saya juga berbicara begini bukan berarti saya bisa, tidak. Artinya ini kan hanya sharing. Manusia itu hanya bisa sharing saja. Kalau untuk masalah decision maker, keputusan kembali ke kita sendiri ya, ke kita masing-masing. Jadi ini hanya sharing saja teman-teman ya. Sharing bahwa ada saya beberapa menemukan hal-hal yang menurut saya itu loh pelajaran gitu loh. Ada yang memaki-maki, ya itulah pelajaran. Ada yang terlalu berlebihan menyanjung, itulah pelajaran. Ya, jadi banyak hal yang memang tidak bisa hal semacam ini ya, pembelajaran semacam ini tidak bisa, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak pernah ada di bangku sekolah. Ini yang utamanya kalau buat saya, ini pelajaran luar biasa. Ya dengan adanya proyek ini akhirnya implikasinya banyak. Masalah ke karakter lah, masalah ke apa segala. Kalau buat saya seperti itu justru. Masalah ke kesabaran lah, masalah ke keyakinan, kepercayaan. Bukan keyakinan, masalah bukan keyakinan di Sarah ya, tapi artinya keyakinan di sini dalam satu proyek, satu kerjaan kita yakin kita mampu. Nah ini banyak orang yang memang menyepelekan, yang akhirnya bagaimana seperti itu. Jadi pelajaran sungguh luar biasa kalau menurut saya. Ya alhamdulillahnya saya juga melalui channel ini justru berbalik. Kalau saya berbalik karena banyak belajar gitu loh, banyak belajar dari teman-teman ya, dari teman-teman yang mampir di channel saya. Jujur terima kasih banyak, luar biasa, banyak sekali pembelajaran menuntut saya berpikir ya, menuntut saya menambah attitude saya ya, artinya lebih berpikir lagi bahwa ada hal-hal yang pantas ya, ada hal-hal yang tidak pantas untuk tidak saya lakukan ketika memang itu tidak pantas kan gitu ya. Oke, selanjutnya saja ya, kita lanjutkan ke P-Revolution. Oke, itu next ya. Oke, ini untuk informasi tambahan, P-Revolution mengatakan breaking news, jaringan Pi telah mencapai 45 juta lebih orang perintis yang terlibat. Ini adalah peningkatan keanggotaan 10 juta sejak pengumuman terakhir. Pengumuman terakhir kan 35 juta, tapi sekarang justru
Network sendiri atau Pi Core Team sendiri menuliskannya adalah 45 juta ya, ditulisnya 45 juta. Nah di sini nih teman-teman, nah ini kan ada nih. Nah ini Pi 45 juta lebih katanya member ya, artinya biasanya kan selalu diucapkan 35 juta 35 juta, nah, ini 45 juta lebih ya. Kami sedang menuju miliaran orang, selamat katanya ya. Insya Allah, kalau lagi-lagi kan kita berpikir ini baik, ini berhubungan dengan kehidupan manusia dan berjangka panjang, why not, kenapa enggak backup dan dukung oleh seluruh masyarakat dunia, kenapa enggak, asal arah dan tujuannya ini baik adanya, manfaatnya betul-betul dirasakan oleh khalayak banyak. Proyek semulia apapun, sebagus apapun, ketika memang tidak jangka panjang dan hanya sesaat, bahkan ada sebagian yang dirugikan, ya buat apa? Tapi kalau ini, tapi memang cara pandang lagi-lagi bersangkutan dengan cara pandang orang berbeda. Ada yang merasa dengan Pi Network ini sejauh ini katanya merasa dirugikan. Kalau buat saya pribadi nggak ada yang dirugikan. Apa? Saya kerja ya kerja. Saya bikin konten ya bikin konten. Saya jalanin Pi Network aplikasi cuman sehari sekali ngeklik ya nggak masalah, nggak nyampe 1 menit saya ngerjain. Saya nggak ngerasa terganggu dan nggak ngerasa dirugikan kan gitu ya. Jadi beda-beda lah, untuk masalah itu beda-beda ya. Monggo kembali ke masing-masing ya. Oke, ini untuk informasi dari Pi Revolution bahwa sudah 45 juta orang lebih. Kemudian dari World News ya, Pi World News dia bilang apapun hari open mainnet, kami yakin kami dapat aktif dalam barter sekali Pi Core Team mengumumkan harga peluncuran resmi sambil menjelajahi mainnet tertutup dengan barter dengan Pi. Artinya ya, jadi ini Pi World News ini yakin, dia juga Pi World News ini sebenarnya kalau nggak salah dia belum KYC akunnya ini, tapi optimisnya itu luar biasa karena dia pengembang developer ya. Kami yakin kami dapat aktif katanya untuk, artinya ketika Core Team sudah memberikan informasi value basic ya, step bar awal, anggaplah sekian misalkan, udah ditentukan, udah itu udah otomatis platform semua seragam harganya, value-nya udah, mau itu produk, barang, jasa dan sebagainya, itu udah patokannya pasti ke situ. Yang penting ada satu kata untuk value sekian mulai, itu artinya kita tinggal nunggu itu aja gitu. Dan itu akan dilakukan ketika masif KYC selesai, utilitas sudah oke semua, artinya terintegrasi dan sudah siap, dirasa sudah matang, ekosistem mulai berjalan, dan enclosed mainnet ini masih transaksi juga mulai kelihatan saat ini ya, karena banyak terintegrasi utilitasnya, ya sudah, why not running gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini model ini teman-teman, bagi yang sudah mendapatkan undangan KYC ya, tampilannya seperti ini, silahkan diklik ya, negara, wilayah, ID Anda, tinggal klik aja pilihannya di sini, kemudian ini dicentang dan konfirmasi lanjutkan. Ikutin saja ya. Dan tutorial KYC sudah ada di channel saya, juga sudah ada, tapi sudah lama banget, paling bawah, paling di scroll. Kalau mau di channel saya tinggal diketik, di channel lain juga banyak pasti keluar. Oke, kita lanjut. Nah ini menarik teman-teman, ini yang terakhir yang saya sampaikan adalah Paidasimkus. Ini salah satu developer blockchain luar biasa teman-teman ya. Di sini dia full ya, sekarang saya perhatikan dia full di Pi Network. Jaringan Pi lebih dari sekedar cryptocurrency. Ini adalah komunitas orang-orang yang bersemangat membangun masa depan yang terdesentralisasi. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari revolusi. Gimana nggak saya dapat pelajaran berharga dari beliau? Beliau ini bukan otak ecek-ecek kayak saya Cah Angon ya. Nah nih lihat, entrepreneur, investor, blockchain developer, the world of crypto. Artinya memang dia investor juga. Yang namanya bahasa investor kan berarti pemodal. Artinya bukan Cah Angon kayak saya kan gitu. Entrepreneur dia adalah pengusaha. Ya dia pengusaha kan artinya sudah tahu manajemen usaha, high risk low risknya dan lain sebagainya. Ini bukan masyarakat biasa yang kayak saya cuman bisa ngangon gitu loh. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu artinya punya kompetensi tersendiri. Dia pun mengatakan seperti ini gitu loh. Oke, itu aja teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya bagi yang merasa. Saya lagi-lagi sebelum saya tutup, ini bukan hal bentuk pengajaran. Saya tidak suka dibilang pencerah, saya tidak suka dibilang pengajar, nggak tahu kenapa. Tapi ini sharing murni, 100% sharing. Artinya berbagi saja, bertukar pikiran teman-teman ya. Oke, itu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.